Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di kuliah online kita yang ketiga. Kali ini kita membahas tentang apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bentang jembatan. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana menentukan lokasi dan bagaimana menentukan panjang total dari jembatan, maka kali ini kita belajar tentang panjang bentangnya. Nah, beda ya antara panjang jembatan dan panjang bentang. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya. Oke, kita lanjutkan sekarang pertemuan ketiga tentang eh, pemilihan bentang jembatan seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke masalah bentang jembatan, saya ingin mengenalkan dulu tentang klasifikasi jembatan yang ada di Indonesia. Klasifikasi jembatan itu pertama berdasarkan lebar jembatannya. Kalau berdasarkan lebar jembatan, maka ada jembatan kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya, intinya berbeda pada lebar total jembatan. Nah, kelas A itu total minimum, itu lebarnya adalah 9 meter, di mana 1 meter trotoar sebelah kiri, 7 meter itu lalu lintas jalan, dan 1 meter untuk trotoar sebelah kanan. Jadi wajib sebuah jembatan kelas A itu wajib ada 2 trotoar di samping kiri dan samping kanan. Nah, ini adalah syarat minimum untuk jalan nasional dan jalan provinsi. Jadi harus minimum ini, harus kelas A untuk yang jalan nasional. Nah, yang kelas B untuk jalan kabupaten dan jalan lingkungan, dan kelas C itu minimum ada setengah meter trotoar kiri, setengah meter trotoar kanan, dan 6 meter lajurnya. Dan untuk kelas C lebih kecil lagi, cuma 3,5 meter gitu. Jadi masa dari itu harusnya ada trotoar di sisi kiri dan kanan sebesar minimum setengah meter. Sedangkan berdasarkan kelas bebannya ada 2 jenis, cuman BM 100% dan BM 70%. Apa itu? BM itu bina marga. Jadi maksudnya ada jembatan dengan kelas bina marga 100%. Itu untuk semua jalan nasional dan provinsi. Artinya apa sih? Nah, ini nanti berkaitan dengan pertemuan berikutnya. Jadi tentang pembebanan jembatan, itu ada jembatan yang sengaja dirancang hanya 70% dari peraturan standar ada. Karena memang jembatannya untuk jembatan yang mungkin di jalan kabupaten dan jalan lingkungan mungkin ya. Jadi tidak perlu 100%. Tapi untuk jalan-jalan nasional dan provinsi wajib menggunakan 100% dari beban standar dari Bina Marga. Nah, bagaimana standarnya nanti di pertemuan berikutnya setelah kita masuk ke beban yang bekerja pada jembatan, nanti baru saya kenalkan. Jadi jembatan itu ada kelas A, B, dan C itu berkaitan dengan lebar jembatan, sedangkan dengan kekuatannya itu kelas 100% dan 70% gitu. Nah, yang ketiga, klasifikasi jembatan berdasarkan panjang bentang. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ini adalah definisi dari panjang bentang. Jadi panjang bentang itu adalah jarak antar dua buah abutmen atau jarak dari satu pilar ke pilar yang lain. Itulah bentang. Nah, bedanya apa dengan pertemuan kedua kemarin? Bedanya adalah kalau kemarin kita ngomong lokasi dan panjang jembatan, panjang total jembatan maksud saya. Kalau kali ini kita ngomongin tentang bentang jembatan. Kenapa? Nanti bentang jembatan itu akan sangat berpengaruh dengan kita mau pakai struktur beton, struktur pelengkung, apa struktur cantilever. Nah, itu ngaruhnya di panjang bentang. Nah, sebetulnya secara standar yang namanya jembatan itu adalah panjang minimum adalah 6 meter. Karena kalau kurang dari 6 meter maka dibikin struktur gorong-gorong gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 6 meter barulah disebut dengan jembatan. Nah, jembatan itu ada bentang pendek, bentang sedang, dan bentang panjang. Pendek itu 6 sampai 30, sedang 30 sampai 100, dan panjang 100, lebih dari 100 meter. Kalau di Indonesia, sungguh yang paling banyak adalah bentang pendek, 6 sampai 30 meter gitu ya. Sekarang ini barulah mulai yang 30 ke 100. Kalau jembatan yang lebih dari 100 meter itu ya ada, tapi ya jarang-jarangnya gitu. Yang terkenal mungkin kayak jembatan merah putih gitu ya. Lanjut. Nah, ingat pertemuan kedua kemarin kita sudah bahas tentang pilihan struktur jembatan berdasarkan jenis dan bahannya. Kalau saya klasifikasikan berdasarkan ini tadi, bentang pendek, sedang, dan panjang, maka ternyata yang kita bahas di pertemuan kedua kemarin itu baru bahas tentang
bentang pendek dan bentang sedang. Panjang kita belum ada sama sekali, Tata. Jadi PCI girder, pre-stress girder, box girder dari beton itu maksimum di bentang sedang. Sedangkan kalau jembatan rangka kemarin itu masih 100 meter, itu masih di kategori bentang sedang, belum ada lebih dari 100. Nah, lalu bagaimana jembatan yang uh, bentang panjang? Nah, ini dia. Jembatan bentang panjang ternyata memang khusus ya, spesial. Jadi pertama ini adalah box steel box girder. Jadi box girder kalau ini kan box dari beton betulang. Contohnya kayak di flyover Jombor itu kan box bentuknya kotak gini, dan dia dari material beton prategang. Sedangkan yang ini itu adalah yang kotak sama dengan ini, hanya bedanya ini adalah dari baja. Itu sampai 300 meter bisa. Rangka baja ternyata sampai 200 meter paling panjang. Pelengkung baja itu sampai 400 meter. Kabel stay itu 500 meter, sedangkan gantung sampai 2 kilometer. Oh, luar biasa. Nah, tapi ini semua kan sebenarnya bentang maksimum ya. Tapi apakah bentang maksimum itu paling ekonomis? Belum tentu. Jadi sebenarnya kalau ini adalah kemampuan maksimum dari sebuah struktur, tapi secara ekonomi, nih, jadi ada bentang ekonomisnya. Bentang ekonomis dari jenis-jenis struktur. Jadi kayak kabel stay ini ya. Kabel stay ini ekonomis sampai ke 1000 meter. Gantung baru ekonomis ketika di 2000 meter itu. Kemudian pratekan U itu di 120 meter bisa gitu. Rangka baja mana? Rangka baja, ini rangka baja itu ekonomis sampai ke 200 meter masih ekonomis. Kemudian balok T ekonomis cuman sampai berapa itu? 16 meter gitu. Nah, jadi itu adalah bentang ekonomis dari sebuah jembatan. Nah, ada referensi lainnya, itu contoh-contoh pilihan struktur jembatan yang berhubungan dengan panjang bentangnya. Kalau dari struktur apa ini? Bangunan atasnya baja itu mulai dari 5 meter sampai dengan 90 meter, ini yang box. Ini box baja tadi ya. Itu. Kategorinya masih bentang sedang. Ini seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya, struktur rangka tipe ini ya, dengan dek yang di bawah, dia tidak ada ikatan angin, jadi tidak ada batang yang menghubungkan dari sini ke sini, nggak ada. Itu bisa sampai ke 100 meter, masih bentang sedang. Terus kalau yang bentuknya kayak gini, deknya di atas juga 100 meter. Nah, kalau bentuknya rangka menerus, jadi kayak cantilever, itu bisa sampai 150 meter. Jadi emang prinsipnya bentang panjang itu selalu jembatan yang khusus ya, bukan jembatan yang umum kita temui di lapangan gitu ya. Yang kita temui di lapangan berarti ya jembatan bentang sedang dan jembatan bentang pendek. Ini kalau plat beton ini box beton itu masih 30 meter. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini dia pelengkung beton. Pelengkung beton itu bisa sampai 70 meter cuman. 70 meter itu masih bentang sedang, belum bentang panjang. Sedangkan sampai box Burongga juga masih 20 meter. Itu. Lalu ini pre-stress. Pre-stress itu mulai dari 20 meter ini sampai dengan 40 meter masih bentang sedang. Gitu.
terakhir dari beton meratakan itu kalau box 40 meter, kemudian box mounted 50 meter maksimum, kemudian gelagar box menerus, ini kayak yang di LRT kemarin di Jakarta itu kan panjang itu, bisa sampai 150 meter. Nah, kesimpulannya apa dari sekian banyak pilihan struktur jembatan? Akhirnya menurut saya kesimpulannya adalah ini, bentang panjang itu pilihannya cuman ada di kebanyakan itu di baja gitu. Tadi ada sih beton, tapi itu kan hanya satu ya. Jadi box cantilever gitu. Itu kan sampai 150 meter, sudah hanya itu. Yang lainnya itu adalah struktur baja. Itu kesimpulannya. Jadi kalau kita mau ambil bentang panjang, mau nggak mau, terpaksa beralih dari beton ke baja. Ya kenapa baja? Ya karena baja itu jauh lebih ringan strukturnya, bukan secara materialnya ya, tapi struktur baja itu lebih ringan daripada struktur beton, sehingga berat matinya itu lebih ringan, sedangkan kekuatannya baja juga lebih tinggi dari beton, sehingga ya kapasitas panjangnya jadi lebih panjang.